Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gua Om Ardi ya teman-teman ya. Aduh, semangat ya. Gue selalu semangat ya. Bingung gue kenapa semangat gue akan terkenor ya. Tadi pas taraweh, kanjidat gue udah agak hitam nih. Tuh, ya. Taraweh sama anak gue yang sulung. Ya, teman-teman kan akhir bulan biasanya identik dengan penagihan tentu saja ya. Tapi ada hal-hal yang membuat teman-teman bermasalah karena hal sepele ya teman-teman ya. Jadi, selain nggak punya duit ya, ya kalau nggak punya duit pasti nunggak, ya nggak? Tapi ada hal-hal sepele yang bikin teman-teman kreditnya jadi bermasalah. Sepele, ini berdasarkan pengalaman gue, based on story ya, based on real story ya. Jadi berdasarkan pengalaman Om Ardi ya, yang pernah memegang debitur, ya nggak, ternyata bermasalah gara-gara hal sepele ya. Bukan masalah nggak punya duit ya, kalau itu ini punya duit masalahnya, punya duit tapi kurang sedikit. Nah, biasanya karena apa sih? Dan itu nggak diduga ya. Nih, salah satunya nih ya, yang gue sebutin ya. Di rekeningnya kedebet biaya admin bulanan. Nah, ini teman-teman ya. Dulu pernah ada yang nanya tuh, mungkin 2 bulan lalu atau sebulan lalu, Om, kenapa sih suka dilebihin sama ininya, kan cicilan cuma 700.000, tiba-tiba kenapa dimintain 750.000 atau 800? Sebenarnya Mantri itu berbuat itu karena untuk mengcover biaya admin bulanan di tabungan, ya nggak? Teman-teman kan buka tabungan buat angsuran, masukin dananya ke situ buat angsuran. Nah, biasanya apalagi kalau saldo mengendapnya udah nggak ada. Nah, kalau saldo mengendapnya ada mah santai, ya nggak? Biaya adminnya paling ngambil dari situ. Nah, tapi masalahnya ini debitur-debitur yang saldo mengendapnya udah kembang kempis, belum nunggak belum. Ya, jadi saldo menunggaknya menunggak. Saldo mengendapnya sudah nggak ada, jadi ngebayarnya ngepas. Nah, biasanya ada biaya admin, tiba-tiba kedebet biaya admin duluan dibanding untuk cicilan. Sehingga apa? Kadang-kadang nunggaknya bukan kurang 5 juta, 2 juta, bukan. Nunggaknya kurang 5.000, kurang 10.000, bayangin teman-teman ya. Gara-gara 5.000, gara-gara 10.000 teman-teman nggak bisa top up selama 6 bulan ke atas, ya kan? Ya kan kalau mau top up atau mau apa, mau ngajuin kredit lagi, terhitung telat. Mau nyalain siapa? Oh, nyalain mantrinya sih nggak ini. Loh, ya nggak? Teman-teman kan punya kewajiban, ya nggak? Ya. Tapi sebenarnya mantrinya juga harusnya ngingetin, harusnya nambahin, ya nggak? Ngecek juga mantrinya. Dan ini pernah kejadian gua gara-gara biaya administrasi ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua nih, biasanya kalau ada teman-teman ada tabungan-tabungan yang berjangka, yang bulanan didebet otomatis, auto debit. Contohnya nih, teman-teman yang di BSI katanya wajib mengambil tabungan cicil emas, ya kan? Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai kreditnya kedebet buat cicil emas duluan, ya nggak? Sementara buat nyicil kreditnya kepotong, teman-teman lupa, teman-teman nggak sadar, sehingga apa? Buat cicil emasnya masuk ya ke rekening yang lain. Nah, buat kredit kepotong, nggak cukup, nunggak. Itu bisa jadi itu. Atau teman-teman ke tabungan-tabungan berjangka, misalnya di bank-bank itu kan ada ya, bank gue benci banget ngomong bank-bank nih. Bank ada tabungan berjangka, ini buat tabungan anak sekolah, ini buat 5 tahun baru bisa dicairin. Jadi setiap bulan kedebet otomatis, ya nggak, sejuta, sejuta atau 500. Nah, itu juga hati-hati teman-teman ya. Makanya nih gue nih orang atau analis lu ya, pegawai bank yang nggak suka kalau di kredit itu ada bundling produk-produk yang lain. Bundling dalam artian ada produk bank campuran yang lain yang membutuhkan biaya. Gue tuh nggak suka loh sebenarnya. Kan orang-orang, wah ini aja nih, kalau kasih kredit dia harus wajib ikut asuransi, dia harus wajib ikut tabungan berjangka, dia harus wajib ikut tabungan cicil emas. Nah, gue paling nggak suka kayak gitu. Kenapa? Itu ngerecokin gitu-gitu sebenarnya ya. Karena bagi gua, kalau terlambat pembayaran itu lebih merugikan bagi bank daripada sekedar menambah dana pihak ketiga yang nggak seberapa, ya kan? Ya kan dia ngambilin sejuta, sejuta tiap bulan, paling berapa sih dananya yang terkumpul, ya nggak? Tapi kalau dia gara-gara itu menunggak, kerugian yang dia tanggung bank jauh lebih besar ya. Makanya gue tuh jujur aja nih, nggak tahu di kantor gue nggak ngeliat atau enggak, gue tuh gak suka kalau yang bundling-bundling buat nasabah-nasabah peminjam ya, kecuali nasabah peminjamnya emang kaya, ya kan, dia ngajuin kredit buat, ya buat buat semangat kerja aja ya. Tapi kalau yang dikasih yang pas-pasan, kejadian banyak ya enggak, kedebet buat tabungan berjangka, kedebet buat asuransi, ya kan, auto debit asuransi juga tuh yang unit link, ya kan, kedebet buat
apa ya, pokoknya yang ya yang bulanan itu loh yang pindah, yang cicil emas juga itu. Hati-hati temen ya, pastiin kalau misalkan teman-teman store buat angsuran kredit, pastikan juga buat apa yang berjangka waktu itu bulanan auto debit tuh di cover juga, hati-hati itu. Jangan sampai gara-gara itu juga teman-teman bermasalah. Terus apa lagi? Hal-hal sepele lagi. Misalkan biaya-biaya untuk lain-lain. Ini contohnya nih. Gua pernah nasabah gua telat 25.000. Berapakah kreditnya? 2 miliar. Gila. Kurang 25.000. Sehingga dia collectability kedua. Gara-gara apa? Sore-sore dia ngambil cek BG. Teman-teman tahu kan cek BG? Cek BG tahu ya. Cek BG buat transaksi giro ya kan? Bilet giro. Nah, itu kan ada biayanya tuh. Berapa dulu ya kalau nggak salah ya? Biayanya ya. 125.000 apa ya? Nah, saya ngecek siang-siang dananya udah ada buat angsuran. Oh, cukup. Emang ngepas sih, agak ngepas dikit. Tapi gue pikir cukup lah, lebih-lebih 100 ribuan. Ternyata sore-sorenya dia ngorder cek BG. Ya enggak? Cek BG diambil, otomatis dana di tabungan diambil lah untuk biaya pembuatan cek BG dia, 100-an ribu kan. Sehingga besoknya gue cek dia menunggak cuma 20.000, nunggaknya kreditnya 2 miliar ya. Gila, gue juga nggak ngecek sampai malam ya kan, ya gue pikir siang udah ada duitnya kan gitu kan. Ternyata sore dia malah melakukan transaksi lah yang lainnya. Cek juga teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman emang aktif ya rekening tabungannya ini aktif buat transaksi, cek ya, cek lagi bener nggak ada saldonya. Ceknya gimana teman-teman, sekarang udah canggih ya, lihat aja mobile banking ya nggak, pesan. Makanya saran gue, kalau memang rekening tersebut apa sih, tabungan tersebut buat kredit itu, buat cicilannya nggak, afiliasi atau namanya ya. Nah, teman-teman pasang mobile banking biar ngecek saldonya ada atau enggak. Takutnya ada auto debit yang teman-teman nggak ngerti. Auto debit buat bayar PLN kan, buat bayar listrik, buat bayar Telkomsel, halo. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang kita lupa yang gitu-gitu ya. Sekali lagi, itu kan hal-hal sepele sebenarnya. Nggak besar-besar amat biaya yang keluar, tapi nama baiknya dipertaruhkan gara-gara hal itu. Nah, makanya saran gua teman-teman kalau dana mengendap jangan sampai kepake ya. Saldo blokiran jangan sampai kepake. Buat apa? Antisipasi yang gini-gini nih ya. Biaya admin nggak seberapa, teman-teman nunggak jadinya kan. Auto debit buat tabungan berjangka, buat cicil emas, buat asuransi. Nah, gue juga sekali lagi gua nggak suka kredit, ya kredit aja dulu udah. Karena apa? Kredit tuh ngeluarin duit ya. Dia butuh duit, dia nyicil duit. Ngapain dibebanin hal-hal lain lagi, kecuali memang nasabahnya pilihan ya kan. Ya tapi kadang-kadang ya nggak ngerti lah ya di lapangan seperti apa. Ya itu berikut ya hal sepele yang bisa membuat teman-teman malah jelek BI checkingnya ya gara-gara hal sepele itu ya. Semoga teman-teman hati-hati. Jangan lupa rekening buat angsuran, pasang mobile banking biar teman-teman juga tahu saldonya berapa ya. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.